Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Ini tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meninggal dunia, dia menyibukkan dirinya untuk mengerjakan amal saleh, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud dijadikan beramal itu wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah bukakan baginya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang pertama. Jadi sebelum meninggalnya dia akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal soleh. Bahkan mungkin dia akan meninggal pada saat dia sedang mengerjakan amal soleh. Mungkin dia sedang sholat, atau sedang berzikir, atau sedang baca Al-Quran, atau sedang bersilaturahim dan sebagainya. Dia meninggal dalam keadaan mengerjakan amal soleh. Yang kedua, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan dosa, melaksanakan kesalahan atau kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukumannya langsung di dunia. Jadi seorang mukmin apabila mengerjakan perbuatan dosa, berbuat maksiat, Allah akan berikan langsung hukumannya di dunia. Sehingga ketika dia meninggalkan dunia, sudah tidak lagi membawa dosa, karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman baik berupa ujian ataupun musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Tetapi sebaliknya, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menghendaki keburukan kepada seseorang, orang ini akan dibiarkan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat dosa dan maksiat, berbuat kemungkaran tanpa mendapatkan hukuman sama sekali di dunia. Seakan-akan semakin dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia semakin nyaman hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bermaksud mengakhirkan azabnya nanti di neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis tersebut, dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya, sehingga ia akan terima hukuman itu kelak di hari kiamat. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ketika kita tertimpa musibah,
atau mendapatkan ujian-ujian dari Allah berupa kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya, bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukumannya kepada kita di dunia dengan maksud agar dosa-dosa yang kita lakukan itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika meninggalkan dunia sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Yang ketiga, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini, Allah akan menguji dia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Inna 'idhamil jaza' ma 'idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu saqatu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk itu, apabila seorang muslim memahami ketika dia ditimpa ujian, kesusahan, kesulitan, musibah dan lain sebagainya, seorang muslim tidak akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia yakin Allah memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Allah Maha Lembut kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Sehingga ketika seorang muslim, seorang mukmin yang dia sudah taat melaksanakan perintah-perintah Allah, dia sudah berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimpa suatu musibah, maka seorang muslim akan sadar ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaannya kepadanya. Karena dengan ujian itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa diberikan kesabaran ketika dia tertimpa suatu musibah. Ini tandanya orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tandanya orang tersebut dicintai oleh Allah. Ketika tertimpa musibah, dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan kesabaran oleh Allah, sungguh dia telah diberi karunia yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan sabar, salat dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang yang sabar yang diberi pahala tanpa batas, bi ghairi hisab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu seorang mukmin, seorang muslim, apabila dia ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersabar karena dia yakin ini dari Allah
dan Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya dengan maksud untuk menggugurkan dosanya, diberi pahala tanpa batas, diangkat derajatnya sehingga dia akan selalu husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama kepada mereka yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia, Allah, akan memahamkannya dalam urusan agama. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, kita harus senantiasa belajar agar supaya kita mendapatkan ilmu pemahaman yang benar dalam agama Islam ini, sehingga kita bisa beramal dengan baik dan benar. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita siapa orang-orang yang dikehendaki kebaikan dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai olehnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.